Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Dwi Yogi Pratiwi dari kelas 11 MIPA 4, nomor absen 22. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai peran dari larutan penyangga. Nah, apa sih itu pengertian dari larutan penyangga? Nah, larutan penyangga atau lebih dikenal dengan larutan buffer adalah larutan yang dapat mempertahankan pH apabila larutan tersebut ditambahkan sejumlah asam atau basa maupun diencerkan dengan menambah sejumlah volume air. Nah, larutan penyangga dibagi menjadi dua, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Nah, kita akan lanjut ke contoh larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ada darah sebagai larutan penyangga. Ada beberapa faktor yang terlibat dalam pengendalian pH darah, di antaranya penyangga karbonat, penyangga hemoglobin, dan penyangga fosfat. Yang A, kita akan membahas penyangga karbonat. Penyangga karbonat berasal dari campuran asam karbonat H2CO3 dengan basa konjugasi bikarbonat HCO3. Penyangga karbonat sangat berperan penting dalam mengontrol pH. Misalnya, pelari maraton dapat mengalami kondisi asidosis, yaitu penurunan pH darah yang disebabkan oleh metabolisme yang tinggi, sehingga meningkatkan produksi ion bikarbonat. Kondisi asidosis ini dapat mengakibatkan penyakit jantung, ginjal, diabetes mellitus atau penyakit gula, dan diare. Nah, contoh selanjutnya adalah orang yang mendaki gunung tanpa oksigen tambahan dapat menderita alkalosis, yaitu peningkatan pH darah. Kadar oksigen yang sedikit di gunung dapat membuat para pendaki bernafas lebih cepat, sehingga gas karbon dioksida yang lepas terlalu banyak, padahal CO2 dapat larut dalam air menghasilkan H2CO3. Hal ini mengakibatkan pH darah akan naik. Kondisi alkalosis dapat mengakibatkan hiperventilasi atau bernapas terlalu berlebih. Kadang-kadang. Nah, yang selanjutnya ada penyangga hemoglobin. Pada darah terdapat hemoglobin yang dapat mengikat oksigen selanjutnya untuk dibawa ke seluruh tubuh. Reaksi kesetimbangan dari larutan penyangga oksihemoglobin adalah yaitu asam hemoglobin ion oksihemoglobin. Keberadaan oksigen pada reaksi di atas dapat memengaruhi konsentrasi ion H+, sehingga pH darah juga dipengaruhi olehnya. Pada reaksi di atas, O2 bersifat basa. Hemoglobin yang telah melepaskan O2 dapat mengikat H+ dan membentuk asam hemoglobin, sehingga ion H+ yang dilepaskan pada peruraian H2CO3 merupakan asam yang diproduksi oleh CO2 yang terlarut dalam air saat metabolisme. Nah, yang selanjutnya ada penyangga fosfat. Penyangga fosfat pada cairan intrasel, kehadiran penyangga fosfat sangat penting dalam mengatur pH darah. Penyangga ini berasal dari campuran dihidrogen fosfat dengan monohidrogen fosfat. Penyangga fosfat dapat mempertahankan pH darah 7,4. Penyangga di luar sel hanya sedikit jumlahnya, tetapi sangat penting untuk larutan penyangga urin. Nah, yang kedua ada air ludah sebagai larutan penyangga. Gigi dapat larut jika dimasukkan pada larutan asam yang kuat. Email gigi yang rusak dapat menyebabkan kuman masuk ke dalam gigi. Air ludah dapat mempertahankan pH pada mulut sekitar 6,8. Air liur mengandung larutan penyangga fosfat yang dapat menetralisir asam yang terbentuk dari fermentasi sisa-sisa makanan. Nah, yang ketiga, menjaga keseimbangan pH tanaman. Suatu metode penanaman dengan media selain tanah biasanya dikerjakan dengan dalam kamar kaca dengan menggunakan medium air yang berisi zat hara, disebut dengan hidroponik. Setiap tanaman memiliki pH tertentu agar dapat dengan baik.
Oleh karena itu, dibutuhkan larutan penyangga agar pH dapat dijaga. Nah, yang keempat adalah larutan penyangga pada obat-obatan. Asam asetil salisilat merupakan komponen utama dari tablet aspirin. Merupakan obat penghilang rasa nyeri. Adanya asam pada aspirin dapat menyebabkan perubahan pH pada perut. Perubahan pH ini mengakibatkan pembentukan hormon untuk merangsang penggumpalan darah terhambat, sehingga pendarahan tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, pada aspirin ditambahkan MgO yang dapat mentransfer kelebihan asam. Nah, selanjutnya ada fungsi larutan penyangga dalam tubuh manusia. Reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh manusia merupakan reaksi enzimatis, yaitu reaksi yang melibatkan enzim sebagai katalis. Enzim sebagai katalis hanya dapat bekerja dengan baik pada pH tertentu atau pH optimumnya. Agar enzim tetap bekerja secara optimum, diperlukan lingkungan reaksi dengan pH yang relatif tetap. Untuk itu, maka diperlukan larutan penyangga. Di dalam setiap cairan tubuh terdapat pasangan asam basa konjugasi yang berfungsi sebagai larutan penyangga. Cairan tubuh baik sebagai cairan intrasel atau dalam sel dan cairan ekstrasel atau luar sel memerlukan sistem penyangga tersebut untuk mempertahankan harga pH cairan tersebut. Sistem penyangga ekstrasel yang penting adalah penyangga karbonat H2CO3 atau HCO3- yang berperan dalam menjaga pH darah, dan sistem penyangga fosfat atau H2PO4- atau HPO42- yang berperan menjaga pH cairan intrasel. Selanjutnya ada fungsi larutan penyangga dalam bidang farmasi. Bufer dalam bidang farmasi banyak digunakan untuk menetralkan darah atau biasanya pada kasus keracunan. Contohnya, pada keracunan asam jengkolat. Asam jengkolat yang terbentuk saat kita terlalu banyak mengonsumsi jengkol ini harus dikurangi karena akan membentuk kristal-kristal yang menyumbat saluran kencing. Caranya dengan memasukkan larutan bisa natrium karbonat atau biasanya yang sifat basanya yang nantinya akan membentuk garam ketika bereaksi dengan asam dan kemudian akan keluar melalui urin. Karena garam sifatnya adalah mudah larut dalam air. Dalam bidang farmasi atau obat-obatan, banyak zat aktif yang harus berada dalam keadaan pH stabil. Perubahan pH akan menyebabkan khasiat zat aktif tersebut berkurang atau hilang sama sekali. Untuk obat suntik atau obat tetes mata, pH obat-obatan tersebut harus disesuaikan dengan pH cairan tubuh. pH untuk obat tetes mata harus disesuaikan dengan pH air mata agar tidak menimbulkan iritasi yang mengakibatkan rasa perih pada mata. Begitu juga obat suntik harus disesuaikan dengan pH darah agar tidak menimbulkan alkalosis atau asidose. Nah, yang terakhir ada fungsi larutan penyangga dalam bidang industri. Dalam industri farmasi, larutan penyangga berperan untuk pembuatan obat-obatan agar zat aktif dari obat tersebut mempunyai pH tertentu. Selain itu, larutan penyangga juga digunakan untuk industri makanan dan minuman ringan. Seperti yang sering digunakan adalah natrium asetat dan asam nitrat. Contohnya pada asam sitrat. Asam sitrat merupakan asam organik lemah yang ditemukan pada daun dan buah tumbuhan genus citrus atau jeruk-jerukan. Senyawa ini merupakan bahan pengawet yang baik dan alami. Selain digunakan sebagai penambah rasa asam pada makanan dan minuman, dalam biokimia, asam sitrat dikenal sebagai senyawa antar dalam siklus asam sitrat yang penting dalam metabolisme makhluk hidup, sehingga ditemukan pada hampir semua makhluk hidup. Zat ini juga dapat digunakan sebagai zat pembersih yang ramah lingkungan dan sebagai antioksidan. Asam sitrat terdapat
pada berbagai jenis buah dan sayuran, namun ditemukan pada konsentrasi tinggi yang dapat mencapai 8% bobot kering pada jeruk lemon dan limau, misalnya jeruk nipis dan jeruk purut.